Shalom, saudara yang kekasih dalam Kristus. Minggu ini kita masuk di dalam minggu sambutan Palma. Jadi senang bertemu kembali dengan saudara dan saudari di sana. Sebelum kita masuk kepada perkongsian firman Tuhan pada hari ini, saya ingin mengajak saudara dan saudari di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan sudah memelihara kami dari hari-hari yang telah berlalu, sehingga kini Tuhan kami masih punya kesempatan untuk menikmati berkat-Mu. Kami sangat bersyukur Tuhan, saat ini kami dapat merayakan Minggu Palma. Kami dapat mengingati saat-saat Engkau masuk di Yerusalem, dan juga merupakan satu masa yang sangat berat sekali untuk Engkau tanggung bagi kami. Bapa di surga, pimpin kami di dalam renungan firman Tuhan yang singkat ini, supaya oleh pimpinan kuasa Roh Kudus Tuhan, kami beroleh pemahaman, kami beroleh pengetahuan, dan berikan juga kami kekuatan, supaya firman ini tinggal dan hidup di dalam kami. Kami sudah berdoa dengan undangan kuasa Roh Kudus Tuhan, memberi hikmat dan kebijaksanaan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, tajuk perkongsian firman Tuhan yang kita akan renung bersama pada hari ini ialah siap untuk disalibkan. Siap untuk disalibkan. Hari ini kita akan merenung di dalam sebuah teks. Sebuah teks yang terambil di dalam Lukas. Lukas bab yang ke-19 ataupun pasal yang ke-19, ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-44. Saya akan membacakan untuk saudara dan saudari yang kekasih di dalam Kristus. Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Dan setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Ketika ia telah dekat Betfage dan Betania, yang terletak di gunung yang bernama Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan mendapati seekor keldai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keldai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang bertanya kepadamu, 'Mengapa kamu melepaskannya?' Jawablah begini, 'Tuhan memerlukannya.' Lalu pergilah mereka yang disuruh itu, dan mereka mendapati segala sesuatu seperti yang telah dikatakan Yesus. Ketika mereka melepaskan keldai itu, berkatalah orang yang mempunyai keldai itu, 'Mengapa kamu melepaskan keldai itu?' Kata mereka, 'Tuhan memerlukannya.' Mereka membawa keldai itu kepada Yesus, lalu mengelasinya dengan pakaian mereka dan menolong Yesus naik ke atasnya. Dan sementara Yesus mengendarai keldai itu, mereka menghamparkan pakaiannya di jalan. Ketika ia dekat Yerusalem, di tempat jalan menurun dari Bukit Zaitun,
Mulailah semua murid yang mengiringi dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring, oleh karena segala mukjizat yang telah mereka lihat. Kata mereka, "Diberkatilah dia yang datang sebagai Raja. Dalam nama Tuhan, damai sejahtera di surga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi." Beberapa orang Farisi yang turut dengan orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, tegurlah murid-muridmu itu." Jawabnya, "Aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak." Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya. Katanya, "Wahai, betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu, sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dan dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan, dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu, dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain, karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau." Nah, inilah pembacaan di dalam Lukas bab yang ke-19 ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-44. Di dalam ayat yang ke-30 ini secara ringkasnya ataupun kita akan memberikan pendekatan kepada ayat-ayat yang penting yang terdapat di dalam ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-44. Ayat yang ke-30 memberitahu kepada kita, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan mendapati seekor keldai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keldai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang bertanya kepadamu, mengapa kamu melepaskannya? Jawablah begini, Tuhan memerlukannya." Ya. Kenapa keldai? Kenapa keldai yang ditunggangi oleh Yesus saat Yesus dan pengikut-pengikutnya masuk ke Yerusalem? Ini menggenapi nubuatan Zakaria. Dalam Zakaria pasal yang ke-9 ayat yang ke-9, firman Tuhan berbunyi demikian, "Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keldai beban yang muda." Nah, saudara dan saudari yang kekasih di dalam Kristus, kalau kita mengimbas kembali satu ketika dahulu, keldai ini mempunyai peranan yang sangat banyak ataupun mempunyai fungsi ataupun mempunyai tanggung jawab yang boleh dikatakan luar biasa. Karena pada satu ketika dahulu keldai ini digunakan untuk orang-orang yang mengembara. Ya, kita tahu kalau yang mengembara itu akan membawa beban yang banyak, beban yang berat. Jadi boleh dikatakan keldai ini adalah seekor binatang yang lasak juga ya. Iya. Jadi itu tertulis dalam Kejadian 12 ayat 16.
Selain itu, keledai juga digunakan sebagai alat untuk bekerja yang tercatat di dalam Ulangan dan juga di dalam Yesaya. Dan ya, keledai itu kita boleh naiki, tetapi tidak sepantas seperti kuda. Tetapi nyata boleh dinaiki, boleh ditunggang, dan bahkan dia boleh membawa beban, beban yang lebih. Dikatakan bahwa kalau menurut Kejadian 34 ayat yang ke-20, keledai bukan binatang untuk menjadi korban. Selain itu, keledai juga adalah dimiliki oleh orang-orang terkemuka. Dan kalau di dalam cerita ini, di dalam cerita Lukas yang kita telah baca sebentar tadi, dia melukiskan ciri khas macam satu binatang yang dinaiki oleh raja yang membawa kedamaian. Ya, jadi dikatakan juga bahwa keledai ini dikendarai oleh orang yang ternama, yaitu disebut di dalam 2 Samuel bab 13, bab 18, dan juga di dalam 1 Raja-Raja. Ya. Jadi memang ada banyak fungsi ataupun peranan ini keledai. Ya, jadi tapi yang paling penting untuk menjawab persoalan kenapa keledai yang ditunggangi oleh Yesus adalah menjawab ataupun menggenapi nubuatan di dalam Zakaria bab yang ke-9 ayat 9. Ayat yang ke-36 menjelaskan kepada kita, dan sementara Yesus mengendarai keledai itu, mereka menghamparkan pakaiannya di jalan. Ketika ia dekat Yerusalem, di tempat jalan menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiringi dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring oleh karena segala mukjizat yang mereka telah lihat. Ya, jadi menyentuh kembali tentang mereka menghamparkan pakaiannya di jalan. Sebenarnya bukan hanya pakaian yang mereka hamparkan ataupun letakkan di sepanjang di mana Yesus melalui jalan itu, tetapi mereka juga meletakkan daun palma. Dan kalau kita melihat di dalam gambar ini ialah satu gambaran di mana Yesus berjalan menuju kota Yerusalem, sebuah kota yang kudus yang merupakan pusat penyembahan oleh orang-orang Yahudi ataupun bangsa Israel pada ketika itu. Jadi sewaktu Yesus melalui jalan menuju ke Yerusalem, mereka pengikut-pengikutnya meletakkan daun palma di sepanjang perjalanan Yesus. Bahkan di dalam Alkitab ada banyak kisah ataupun kisah di sebaliknya yang menggambarkan tentang daun palma ini. Sebagai contoh, dia menggambarkan tentang kemakmuran, kesuburan, ataupun boleh juga dikatakan sebagai satu dukungan ataupun satu situasi yang menggambarkan tentang kesyukuran. Ya, kesyukuran ataupun sokongan yang menggambarkan berkat yang berlimpah-limpah. Berkat yang berlimpah-limpah. Dan kalau di dalam situasi ini kita dapat melihat Yesus dieluk-elukan ataupun Yesus itu dialu-alukan, Yesus itu disokong, Yesus itu di welcome,
di welcome oleh pengikut-pengikutnya menuju ke Yerusalem, kota Yerusalem. Nah, ini adalah gambar yang berikutnya, di mana Yesus sedang masuk di kota Yerusalem. Kata mereka, diberkatilah dia yang datang sebagai raja, dalam nama Tuhan damai sejahtera di surga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Ya, kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Ini juga menggenapi apa yang dinubuatkan oleh Zakaria, bahwa bersorak-sorailah dengan nyaring, hai putri Sion, bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem, lihat rajamu datang kepadamu, ia adil dan berjaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keldai beban yang mudah. Jadi firman ataupun nubuatan itu tergenapi semasa Yesus dan juga pengikut-pengikutnya dalam perjalanan menuju ke kota Yerusalem. Dan hari ini kita merayakan Minggu Palma. Apa dasarnya kita merayakan Minggu Palma? Nah, dengan memasuki kota kudus memakai cara ini, Yesus menyatakan dirinya sebagai Mesias dan Juru Selamat. Ya, jadi rentetan daripada sejarah itu ataupun kisah itu menjadi satu peringatan yang penting pada masa kini, bahwa Minggu Palma itu memberitahu kita bahwa Yesus menyatakan dirinya sebagai Mesias dan Juru Selamat. Juga menyatakan dirinya siap untuk disalibkan, siap menjadi anugerah keselamatan kepada manusia. Jadi perkara yang paling penting di dalam perayaan ataupun memperingati Minggu Palma ini ialah kita mengingati bahwa Yesus mempersiapkan dirinya ataupun sudah bersiap sedia untuk disalibkan bagi pengampunan banyak orang. Betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahtera. Jadi waktu Yesus memasuki kota Yerusalem, bahkan selama dia bersama dengan murid-muridnya dan juga orang-orang Israel, ramai di antara mereka yang tidak menyadari apakah tujuan sebenar kedatangan Tuhan Yesus. Bahkan dalam ayat yang ke-42 ini, Yesus mengatakan bahwa betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahtera. Mungkin pada masa itu Yesus sedang berbicara kepada bangsa Israel, kepada orang-orang Yahudi, kepada pengikutnya. Tetapi hari ini firman Tuhan berbicara kepada kita. Mungkin ada di dalam keluarga kita yang belum percaya kepada Yesus, yang belum menerima Tuhan Yesus sebagai Mesias, sebagai Juru Selamat pribadi. Jadi betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau, keluargamu, teman-temanmu mengerti apa yang perlu untuk damai sejahtera di Minggu Paskah ini. Ya. Tetapi pada masa itu, kalau kita melihat di dalam 42b, tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Nah, saya sudah jelaskan sebentar tadi bahwa sewaktu keberadaan Yesus pada ketika itu di tengah-tengah bangsa Israel dan juga murid-muridnya, mereka tidak mengetahui apakah maksud, apakah tujuan kedatangan Tuhan Yesus. Dan setelah Yesus melalui
peristiwa ini, Minggu Palma ini, dan juga setelah Minggu Palma Yesus masuk di dalam Minggu Kesengsaraan, dan setelah Minggu Kesengsaraan itu Yesus disalibkan, dan 3 hari kemudian Yesus bangkit. Barulah murid-muridnya, barulah manusia mulai mengenal, mulai memahami rencana, hakikat, tujuan kenapa Yesus datang ke dunia. Ini ialah renungan kita bersama. Mari kita renung sesudah kita masuk di dalam sedikit kupasan tentang firman Tuhan tadi. Mari kita merenung bersama, sudahkah kita siap menyelipkan masa lalu kita yang gelap di dalam Minggu Palma ini dan juga minggu-minggu yang seterusnya? Sudahkah kita siap menderita bersama Kristus bagi jiwa-jiwa yang terhilang? Sudahkah kita siap memberitakan anugerah keselamatan yang Yesus sudah lakukan bagi manusia? Semoga ini menjadi renungan kita bersama dan menjadi intipati di dalam kita mengingati Minggu Palma ini. Karena merayakan Minggu Palma dengan motivasi yang salah ataupun dengan maksud yang salah, itu tidak membuahkan hasil yang berdampak ataupun hasil yang positif. Tetapi dengan merayakan Minggu Palma dengan satu pengertian, dengan satu maksud yang sesungguhnya, ini akan memberkati, membangun, bahkan memberikan manfaat di dalam hidup pribadi kita, keluarga kita, kepada masyarakat global. Bahwa semua manusia harus menerima kenyataan bahwa Yesus adalah Mesias, Yesus adalah satu-satunya juru selamat manusia yang harus diterima untuk keselamatan. Semoga Anda diberkati dengan renungan firman Tuhan ini, terus setia melayani Tuhan, terus setia bersandar kepada Tuhan, walaupun di dalam minggu-minggu ini kita berhadapan dengan perintah kawalan, pergerakan, tetapi semua itu tidak menghalang kita untuk merenung Prapaskah, merenung Minggu Palma, merenung Minggu Kesengsaraan, bahkan merenung kebangkitan Yesus yang akan kita rayakan pada minggu hadapan. Selamat menyambut dan menghayati Minggu Palma. Tuhan memberkati sampai kita bertemu kembali di perkongsian firman Tuhan yang seterusnya. Tuhan memberkati. Amin.